Alhamdulillah, alhamdulillahil fattahil alim, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahidul hakim, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raufur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil karim, al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa ala alihi wa ashabihi alladziina ataw rabbahum biqalbin salim. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha rabbal alamin wa'budullaha mukhlishina lahud-din wa'budullaha hatta ya'tiyakumul yaqin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat, nikmat yang begitu besar, nikmat iman, Islam serta hidayahnya, kita bisa sama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini menjalankan perintah Allah, yaitu sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita di hari Jumat ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ahli keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para alim umat kita semuanya, dan umumnya kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat kelak yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menghantarkan kita ke muka bumi ini tiada lain adalah untuk menyempurnakan iman dan amal soleh. Kenapa? Karena urusan fisik kita sudah Allah sempurnakan ketika kita masih berada di alam rahim kandungan ibu kita. Allah berikan semuanya, anggota tubuh kita lengkap, tangan, kaki, mata, hidung, telinga, dan lain sebagainya. Jadi di dunia ini bukan untuk sibuk memperbaiki fisik, bagaimana hidung mancung, kulit tambah putih, dan lain sebagainya, tapi untuk menyempurnakan iman dan amal soleh. Kenapa jemaah sekalian? Karena iman dan amal soleh ini lebih penting daripada makanan, minuman, udara, bahkan lebih penting daripada nyawa kita sendiri. Kalau hari ini kita meninggal gara-gara kekurangan makanan, tapi dalam diri kita ada iman yang sempurna, maka kita sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita kekurangan minuman, mati dalam kehausan, tapi dalam diri kita ada iman yang sempurna, maka kita orang yang sukses di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara manfaat iman dan amal soleh, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda." Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman akan menjadikannya saling berkasih sayang. Jadi orang yang bisa berkasih sayang satu sama lain adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Allah akan tanamkan dalam dirinya rasa kasih sayang. Ayah sayang sama anaknya, anak sayang sama orang tua, suami sayang sama istri, istri sayang sama suami, dan lain sebagainya. Tapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika iman dan amal soleh tidak wujud dalam diri seseorang, maka sebaliknya, anak bunuh ayah, ayah bunuh anak, suami bunuh istri, istri bunuh suami, guru mencabuli muridnya yang harusnya memberikan pelajaran, memberikan ilmu, malah dicabuli. Inilah kondisi ketika iman dan amal soleh lepas dari diri seseorang. Dengan iman amal soleh, dengan iman dengan Allah SWT, kita selaku umat Islam akan bersatu dan berkasih sayang
Sebagaimana ketika musim haji bisa kita lihat semua orang berkumpul di Mekah Mukarramah, di Padang Arafah, wukuf bareng di tempat yang sama, berbeda-beda negara datang dari belahan dunia, semata-mata mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, saling berkasih sayang satu sama lain. Kenapa? Karena dalam diri mereka ada yang namanya iman. Iman dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan iman dan amal soleh ini Allah Subhanahu wa taala akan berikan pada diri seseorang yaitu kehidupan yang baik. Dalam Al-Qur'an disebutkan man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun wanita dan dia seorang yang beriman, maka kami akan memberikan padanya kehidupan yang baik. Allah tidak menjanjikan kehidupan yang mewah, tetapi kehidupan yang baik. Kenapa jemaah sekalian? Karena yang mewah belum tentu baik. Yang ketiga, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila wujud keimanan yang sempurna dalam diri kita, maka iman itu akan mencegah diri kita dari perbuatan yang buruk, dari perbuatan yang zalim dan lain sebagainya. Seperti mana diceritakan dalam sebuah kisah ketika zaman Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, maka beliau ini sering melakukan yang namanya ronda malam. Khalifah kalau zaman seperti presiden keliling belusukan, mengontrol rakyatnya di malam hari. Ini yang sering dilakukan Umar bin Khattab. Suatu ketika Umar bin Khattab melewati sebuah rumah yang mana di situ telah terjadi diskusi, percakapan antara seorang ibu dan anak gadisnya. Yang mana si ibu ini hari-hari dia berjualan yang namanya susu perah. Maka karena pada waktu itu muslim paceklik, maka nilai hasil dari perahan susu berkurang. Sehingga si ibu ini berkata kepada anak gadisnya, "Wahai anakku, bagaimana kalau besok hari susu perahan kita ini kita campur dengan air? Toh Amirul Mukminin tidak akan mengetahui apa yang kita perbuat." Maka jawaban si gadis tadi apa, jemaah sekalian? "Wahai ibuku, sesungguhnya Amirul Mukminin tidak akan tahu apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Tetapi Tuhannya Amirul Mukminin Maha mengetahui apa yang kita perbuat." Jadi percakapan ini didengar oleh Umar bin Khattab di balik di rumahnya itu. Maka pada malam itu juga Umar bin Khattab pulang ke rumahnya, beliau bangunkan anak-anaknya untuk malam itu juga disuruh melamar gadis tadi. Disuruh melamar gadis tadi. Maka salah satu anak Umar bin Khattab namanya Hashim bin Umar, dia menyanggupi untuk melamar si anak gadis tadi. Sehingga dari keturunan mereka berdua, generasi ketiga itu muncullah yang namanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang soleh yang hanya menjabat 2 tahun. Umat Islam pada waktu itu sejahtera, tidak ada lagi orang yang miskin. Zakat-zakat mal menumpuk di Baitul Mal, saking pada waktu itu makmurnya, hanya 2 tahun saja. Hasil dari keimanan, didikan keimanan, membawa barokah untuk dirinya dan anak keturunannya. Kisah kedua jemaah sekalian, itu contoh daripada kehidupan orang beriman seperti itu. Contoh kedua, ada sebuah transaksi jual beli. Ada 2 orang jual beli tanah, sebidang tanah. Maka sang pembeli tanah ketika tanah itu sudah dibayar, digarap, dicanggu dan lain sebagainya, satu hari ditemukanlah sebongkah emas di dalam tanah yang sedang digarap tersebut. Maka orang yang membeli tanah tadi dia merasa tidak berhak untuk memiliki emas tadi, sehingga dia datang kepada penjual tanah, "Baik Tuan, saya menemukan sebongkah emas di tanah yang telah Tuan jual kepada diri saya. Maka saya merasa tidak berhak untuk memiliki. Kenapa? Karena saya hanya membeli tanah, tidak membeli emas." Maka orang tadi pun sama. Si penjual tanah pun berkata, "Wahai Tuan, sesungguhnya tanah itu sudah saya jual kepada engkau dengan isinya. Itu hak engkau untuk memiliki emas tadi." Tidak. Akhirnya terjadi perdebatan yang sangat panjang, tidak selesai-selesai.
Akhirnya dua orang tersebut sepakat datang kepada qadhi. Zaman dulu itu namanya hakim ya. Mahkamah Agung lah kalau zaman sekarang, hakim besar namanya qadhi. Akhirnya datang kepada qadhi, diceritakan bagaimana kronologinya ya. Akhirnya diputus oleh qadhi, wahai tuan masing-masing, sudahlah daripada panjang-panjang seperti ini, apakah kau punya anak laki-laki dan kau punya anak wanita? Akhirnya kedua orang tadi masing-masing, yang satu punya anak laki-laki, yang satu punya anak perempuan. Kalau begitu nikahkan mereka berdua, sebagai mas kawinnya gunakan emas tersebut. Itu emas yang dapat nemu tadi ya, digunakan oleh orang yang tadi ya, dinikahkan anak-anak mereka ya, dengan hasil emas yang ditemukan tadi. Dengan transaksi jual beli yang didahulukan keimanan, akhirnya membawa berkah. Jadi besanan ya, anaknya juga jadi mantunya masing-masing. Inilah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh kehidupan orang yang beriman. Di dalam menyikapi kehidupan selalu mengutamakan aturan syariat. Karena hidup ini sebuah ujian untuk menuju kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keadaan iman seorang itu kadang naik dan kadang turun. Ketika iman sedang naik, maka akan nampak dari ibadahnya meningkat, amal-amal soleh lainnya pun meningkat. Namun sebaliknya, ketika iman kita menurun, maka mengamalkan agama ini akan terasa beban, malas, ya, dan lain sebagainya. Hingga Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabat agar para sahabat ini meningkatkan keimanan mereka. Nabi bersabda dalam hadis, jaddidu imanakum. Qila ya Rasulullah wa kaifa nujaddidu imanana? Qal aktsiru min qawli la ilaha illallah. Kata Nabi, perbaharilah iman-iman kalian. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Nabi bersabda, aktsiru min qawli la ilaha illallah. Ucapkan atau perbanyakkan ucapan la ilaha illallah. Artinya kata para ahli lugah, sebagian ahli lugah mengatakan kata-kata qala ini biasanya butuh lawan bicara. Tidak cukup dizikirkan saja, tetapi ya, disampaikan tentang kebesaran Allah, kehebatan Allah, kemahakuasaan Allah. Ini yang akan menumbuhkan atau meningkatkan keimanan seseorang. Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan Rasulullah SAW bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidak akan lurus iman seorang hamba sebelum lurus hatinya, dan tidak akan lurus hati seorang hamba sebelum lurus lisannya. Jadi keimanan itu ada kaitan dengan lisan seseorang. Kalau lisan misalnya bicara kebesaran Allah, kekuasaan Allah, bicara tentang akhirat, pentingnya mengamalkan agama, banyak mengingat maut, ya, meyakini janji-janji Allah tentang surga dan neraka, insya Allah iman kita akan meningkat. Tapi sebaliknya, kalau kita jauh dari pembicaraan seperti itu, iman kita akan melemah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal-hal yang akan menyebabkan iman kita menjadi lemah, yang pertama adalah perbuatan dosa, maksiat. Yang kedua yaitu perbuatan-perbuatan yang lalai, yang melalaikan kita kepada Allah. Yang ketiga, hubud dunia, cinta dunia. Dalam hadis dikatakan hubud dunia rasul kulli khati'ah. Cinta dunia adalah pangkal dari segala kesalahan. Kita boleh memiliki harta, mobil, rumah dan lain sebagainya, tapi jangan sampai cinta. Tandanya cinta itu apa? Semua yang kita miliki melalaikan kita dari mengingat Allah, melalaikan kita dari melaksanakan perintah-perintah. Itulah ciri-ciri orang hubud dunia. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam hadis yang lain, iman seseorang ini bukan sekedar turun naik, dikatakan keluar masuk. Seperti sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya, Nabi bersabda, umatku sesudahku nanti akan diselimuti oleh fitnah demi fitnah seperti gumpalan malam gelap. Pagi hari seorang menjadi mukmin,
tetapi sore harinya menjadi kafir, dan sore harinya menjadi mukmin, pagi harinya menjadi kafir. Beberapa kaum menjual agama mereka untuk memperoleh harta dunia yang sedikit. Hadis ya. Jadi sibuk mengejar duniawi sampai mengorbankan agamanya. Inilah orang-orang yang menjual agamanya untuk kepentingan dunia semata. Dalam riwayat lain disebutkan suatu hari Rasulullah SAW duduk dalam keadaan bersedih dan sakit. Kemudian beliau SAW bertanya kepada para sahabatnya, bagaimana keadaanmu bila istri-istrimu sudah melampaui batas dan anak-anakmu sudah bejat akhlaknya dan kalian meninggalkan jihad? Maka sahabat bertanya, apakah mungkin itu akan terjadi ya Rasulullah? Nabi menjawab, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, lebih dari itu akan terjadi. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, bagaimana keadaanmu bila kalian tidak mau lagi mengajak pada kebaikan dan tidak mencegah dari kemungkaran? Sahabat bertanya, apakah mungkin itu akan terjadi ya Rasulullah? Nabi menjawab, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, lebih dari itu akan terjadi. Nabi melanjutkan sabdanya, bagaimana keadaan bila kalian dipaksa untuk berbuat mungkar dan dilarang berbuat kebaikan? Sahabat bertanya, apa mungkin itu akan terjadi ya Rasulullah? Nabi menjawab, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, lebih dari itu akan terjadi. Jibril alaihissalam berkata kepadaku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata padaku, denganku aku bersumpah akan aku timpakan atas mereka fitnah yang mana orang-orang bijaksana akan menjadi kebingungan. Hadis riwayat Tirmidzi dan Hakim. Jadi kondisi tadi yang disebut oleh Nabi SAW apabila sudah terjadi di tengah-tengah umat ini, maka orang-orang pandai, orang seperti itu susah, kebingungan mencari solusi. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengekalkan hidayah yang ada dalam diri kita dan menjauhkan kita dari fitnah-fitnah yang menyesatkan. Barakallahu li wa lakum. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمين يا رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى صراط المستقيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.